Selamat pagi, perkenalkan saya Claudius Petrix Indrianto Ngadut, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Santo Fransiskus Xaverius Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini saya berkesempatan mengikuti PPG, Pendidikan Profesi Guru, batch 1 tahun 2025. Saya adalah mahasiswa program studi PPG di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2510409. Video yang saya buat ini adalah video uji kinerja sebagai persyarat untuk mengikuti PPG batch 1 tahun 2025. Dan dalam kesempatan video ini saya akan menampilkan atau membahas tema sakramen baptis dalam pembelajaran di fase D kelas 8 SMP. Sekian dari saya, terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Iya, baik. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya ingin membuka kegiatan hari ini dengan doa ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, saya ingin mengecek sedikit ya kehadiran kita pada hari ini. Agnes Leyani Paku? Hadir, Pak. Hadir. Alvaro Pregrino? Hadir, Pak. Hadir. Jadi hari ini yang hadir ada 30 orang ya. 4 orang yang sakit ya. Baik. Baik anak-anak, untuk memacu semangat kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesus Pokok. Oke, silakan berdiri. Boleh sambil tepuk tangan. Kali lalu kita sudah belajar tentang gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Kira-kira apa yang kalian ingat tentang topik atau tema gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan? Mengapa gereja disebut tanda dan sarana keselamatan? Karena melalui gereja, Pak, Kristus hadir secara nyata. Oke, Melalui pembacaan Injil, sakramen pewartaan Injil, dan juga pelayanan sakramen dan tindakan kasih terhadap sesama. Oke, kita tepuk tangan semuanya. Karena gereja itu menjadi tanda dan sarana keselamatan, ya salah satunya lewat pelayanan sakramen, maka ya pada hari ini kita akan membahas tentang sakramen baptis ya, sakramen baptis. Kalian semua di sini ada yang pernah dibaptis? Siapa yang pernah dibaptis? Wah, sudah semua, luar biasa. Nah, apa yang kalian ingat ketika kalian dibaptis? Apa saja? Ya? Orang tua menggendong bayi, Pak. Orang tua menggendong bayi. Ya, silakan. Orang tua memegang lilin. Orang tua memegang lilin. Apa lagi? Dipercikan air oleh romo. Oleh romo pastor kepada Baik. kepada bayi yang dibaptis. Oke, baik. Ternyata kamu masih ingat, ya.
Kamu tentu punya dokumentasi juga ketika kamu dibaptis, kamu bisa lihat video atau foto. Baik, ya. Terima kasih. Jadi tema atau topik kita pada hari ini yaitu tentang sakramen baptis. Selanjutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran sakramen baptis itu seperti apa ya. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, memahami dan menjelaskan makna sakramen baptis. Kemudian sakramen baptis ini adalah sakramen inisiasi yang menandai awal kehidupan baru dalam iman Katolik. Yang kedua, kalian akan mampu mengidentifikasi simbol-simbol utama dalam sakramen baptis, yaitu air, lilin, kain putih, minyak krisma, serta bisa menjelaskan maknanya ya. Yang berikut, bisa memahami dasar biblis dari sakramen baptis, khususnya perintah Yesus dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 ya. Merefleksikan nilai-nilai sakramen baptis melalui penerapan sikap pertobatan. Lalu yang berikutnya menunjukkan sikap hormat terhadap simbol-simbol sakramen baptis. Dan yang terakhir mewujudkan komitmen untuk hidup dalam iman dan kasih ya sebagai ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi seperti itu. Sebelum kalian memahami lebih lanjut, mempelajari lebih lanjut tentang apa dan bagaimana sakramen baptis ini, kalian semua diajak untuk menyaksikan video berikut ya tentang Yesus dibaptis. Di tengah gurun Yudea yang sunyi, Yohanes Pembaptis berdiri dengan gagah, menyampaikan pesan pertobatan yang menggema di antara bebatuan. Ekspresinya yang tegas dan penuh keyakinan, Yohanes Pembaptis menyerukan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Di bawah langit yang luas dan padang gurun yang tandus, seruan Yohanes Pembaptis bergema, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Penduduk dari Yerusalem, seluruh Yudea, dan daerah sekitar Yordan datang kepadanya. Mereka mengaku dosa dan dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang memperingatkan kamu untuk melarikan diri dari murka yang akan datang? Aku membaptis kalian dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa. Aku tidak layak untuk melepaskan kalian." Ya, kalian sudah mendapatkan LKPD yang Bapak bagikan kemarin kan? Ada yang belum dapat? Sudah semua, baik. Iya, coba kalian melihat aktivitas 1 dalam LKPD. Ini adalah pertanyaan untuk masing-masing kalian ya. Berdasarkan video yang barusan kalian amati, pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh utama dalam peristiwa yang ditampilkan dalam video barusan? Iva? Jadi tokoh yang utama dalam peristiwa tersebut adalah Yesus Kristus. Tokoh utama dalam video tadi adalah Yesus Kristus. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Iva. Baik, pertanyaan yang berikut. Apa yang terjadi saat Yesus dibaptis oleh Yohanes? Temannya Iva. Kay, silakan. Yang terjadi yaitu ketika pertama kali Yesus keluar dari air, langit terbuka. Langit terbuka. Oke, langit terbuka. Baik, tepuk tangan untuk Kay. Masih ada lagi? Oke, Chloe. Di saat langit yang terbuka, turun juga Roh Allah dalam bentuk rupa burung, merpati, Pak. Saat langit terbuka, turun Roh Allah dalam rupa burung merpati. Baik, bagus Chloe, tepuk tangan. Masih ada lagi? Apa lagi yang terjadi saat Yesus dibaptis oleh Yohanes? Nah, saat langit terbuka, Roh Kudus turun, apakah terjadi sesuatu atau tidak? Ada apa? Ya?
Ada apa? Terdengar suara dari Roh Allah, Pak. Terdengar suara dari Roh Allah. Roh Allah. Suaranya seperti apa? Berkata seperti apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baik. Ya, tepuk tangan untuk jawaban-jawaban yang benar. Kemudian pertanyaan berikut. Apa makna suara dari langit dan Roh Kudus? Apa maknanya? Baik, Yuni. Makna suara dari langit dan Roh Kudus itu, Pak, suara dari langit menyatakan Yesus sebagai anak Allah. Suara dari langit itu menyatakan Yesus sebagai Anak Allah. anak Allah. Baik, bagus. Tepuk tangan. Yang lain? Siapa lagi? Siapa? Oke, ya, silakan. Silakan. Roh Kudus dalam rupa merpati menunjukkan kehadiran Allah Tritunggal serta peneguhan akan misi Yesus. Jadi Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati itu menunjukkan apa? Kehadiran Allah Tritunggal, ya. Dan juga peneguhan akan misi Yesus. Ya, jadi misi Yesus itu dimulai di Sungai Yordan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang berikut, ya, masuk ke bagian yang berikut untuk mendalami lagi tentang sakramen baptis ini. Ya, mengapa, apa dan bagaimana sakramen baptis? Mengapa kita ini harus dibaptis? Kemudian dasarnya apa? Kenapa kita dibaptis? Ya. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan kamu pertanyaan, ya, seperti yang ada dalam LKPD aktivitas 2. Tapi kamu harus masuk di dalam kelompok yang sudah dibagikan sebelumnya, ya, kali lalu. Seperti kali lalu kita terdiri dari 6 kelompok. Baik, silakan adik-adik sekalian masuk ke dalam kelompok masing-masing. Aktivitas yang perlu kalian diskusikan dalam kelompok itu ialah aktivitas 2 dan aktivitas 3, ya. Nah, aktivitas 2 itu menganalisis teks kitab suci, ya. Dasar dari sakramen baptis. Yang pertama itu teks Matius bab 3 ayat 13 sampai 17 itu dianalisis oleh kelompok 1 dan 2. Ya. Kemudian Matius 28 19 sampai 20 itu oleh kelompok 3 dan 4. Lalu Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 7 itu oleh kelompok 5 dan 6, ya. Sedangkan aktivitas 3 simbol sakramen baptis dan maknanya, ya, dengan gambar-gambarnya itu oleh semua kelompok, ya. Jadi semua kelompok itu menuliskan arti dari semua simbol yang ada di situ dan relevansi atau kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Baik, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalian diberikan waktu sebanyak 15 menit untuk mendiskusikan dalam kelompok. Silakan. Ada teksnya? Ada teks, oke. Kamu dapat teks yang mana tadi? Yang ketiga. Ya, silakan dibaca teksnya, dianalisis, dijawab pertanyaan, nanti jawabannya ditulis di LKPD-nya di bagian yang kosong. Kamu tadi teks Matius
3, 13, 17. Oh ya. Ini kelompok 2. Kamu juga teks yang pertama tadi, Matius 3, 13 sampai 17. Oke. Kamu punya teks yang paling singkat ya? Baik, kalian bisa mengeksplor di buku pegangan siswa kalian ya. Ya, jadi kalian memilih ayat yang terkait atau berhubungan dengan baptisan ya. Dari sekian ayat dalam teks itu, mana ayat yang paling berkaitan dengan baptisan? Ada kelompok yang sudah? Ya, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi waktu untuk berdiskusi dalam kelompok. Setelah itu Pak akan minta kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Untuk teks yang pertama ya, teks yang pertama silakan kelompok mana yang akan maju untuk mempresentasikan. Baik, kelompok 2 ya, kelompoknya Chloe, kelompok 2, silakan maju ke depan. Ya, yang moderator silakan memulai presentasinya. Selamat pagi baik, teman-teman. kelompok yang lain kita dengar ya presentasi dari kelompok 2. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil analisis Matius 3, 13 sampai 17. Jadi kita mulai dari isi pokok ayat tersebut. Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Setelah dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun seperti merpati, dan terdengar suara dari surga. Berikutnya adalah makna baptisan yang terkandung. Baptisan Yesus menjadi contoh bagian umat. Dan peristiwa ini menunjukkan keterlibatan Allah Tritunggal dan menandai awal pewartaan Yesus di dunia. Oke teman-teman, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Terima kasih untuk kelompok 2 ya, dari teks Matius 3, 13 sampai 17. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2, silakan kembali. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Selamat pagi. Isi pokok ayat, Yesus memerintahkan murid-murid untuk membaptis semua bangsa dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, serta mengajar segala perintahnya. Kami memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya. Terima kasih untuk kelompok berapa? 4 ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, analisis teks kitab suci yang berikut itu Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 7. Kelompok mana yang mau mempresentasikan? Baik, kelompok 6, kelompoknya Kei, silakan masuk ke depan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil menganalisis teks kitab suci kami, yaitu Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 17. Isi pokoknya percakapan Yesus dengan Nikodemus tentang perlunya dilahirkan kembali dari air dan roh untuk masuk ke kerajaan Allah. Dan jika seorang tidak dilahirkan dari roh dan air, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan makna baptisan yang terkandung. Baptisan adalah kelahiran kembali secara rohani melalui air dan roh. Seseorang untuk menerima hidup baru, menjadi anak Allah, dan layak untuk masuk ke kerajaan Allah. Sekalian, ya saya rasa kita ini perlu relax atau relaksasi sedikit ya. Kita akan melakukan sebuah
atau memainkan game ringan ya untuk ice breaking. Coconut, COCONUT. Oke, silakan berdiri. Ya, contohnya seperti ini ya. Kita akan melakukan gamenya. C O N U T. Oke? Oke. Jadi lagunya C O N U T N U T N U T. Oke, siap ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Baik, silakan dulu. Baik, kelompok lain mungkin ada yang ingin mempresentasikan tentang simbol-simbol sakramen baptis dan maknanya. Selamat pagi teman-teman, Bapak Guru. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya memberikan kesempatan kepada teman saya. Jadi yang pertama menunjukkan gambar air. Jadi arti simbolis dari air adalah melambangkan pembersihan dari dosa dan kelahiran baru dalam Kristus. Relevansi kehidupannya mengingatkan kita untuk hidup suci, meninggalkan dosa, dan memperbaharui diri setiap hari. Arti simbolis dari minyak krisma adalah melambangkan pengurapan Roh Kudus dan kekuatan dalam menghadapi perjuangan iman. Relevansi kehidupan mengajak kita untuk berani bersaksi sebagai murid Kristus dan melawan kejahatan dengan kekuatan Roh yang kudus. Arti simbol dari lilin adalah melambangkan terang Kristus yang menerangi hidup orang beriman. Relevansi kehidupan mendorong kita menjadi terang dan teladan bagi sesama di dunia. Arti dari simbol pakaian putih adalah melambangkan kemurnian hidup baru dan kesucian sebagai anak Allah. Referensi kehidupannya menyadarkan kita untuk menjaga kesucian hidup dan identitas sebagai anak-anak Allah. Oke, baik, luar biasa ya kelompok berapa? Kelompok 1. Sekian presentasi dari. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan kembali. Ya, boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sebelum melanjutkan, saya ingin bertanya, ya seperti yang kamu bisa lihat, mungkin ada hal baru yang kalian pelajari pada hari ini tentang sakramen baptis. Mungkin 1-2 orang bisa menyiringkan. Apakah ada hal baru hari ini? Jadi yang baru saya pelajari hari ini, Pak, berkaitan dengan relevansi kehidupan dari simbol sakramen baptis dan ya. Jadi bagi Chloe sendiri, Chloe baru tahu kalau misalnya ada relevansi dalam kehidupan sehari-harinya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Chloe. Pertanyaan berikut, bagaimana kalian dapat menghidupi makna baptisan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu rajin berdoa dan berusaha untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, sebagai rangkuman, jadi sebelum masuk ke sakramen-sakramen lain, sakramen baptis ini merupakan pintu gerbang pertama, ya, seperti yang sudah kita ini tadi bahas. Melalui baptisan kita dibersihkan dari dosa asal dan menerima rahmat kehidupan baru dalam Kristus. Lalu dasar biblisnya seperti yang kami diskusi tadi sudah, ya, Matius 3:13-17,
Matius 28 16 sampai 20, Yohanes 3 1 sampai 7. Kemudian simbol-simbol sakramen baptis seperti yang sudah dibahas tadi, ada air ya. Dengan artinya apa? Lilin, kain putih dan minyak krisma. Nah, lalu dampak dan konsekuensi dari sakramen baptis. Sakramen ini menghapus dosa asal, ya. Memanggil kita untuk hidup dalam iman. Terus dan pertobatan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Di LKPD bagian akhir itu ada tugas individu lagi yang meminta kalian tuh melakukan refleksi. Ada 4 pertanyaan. Silakan kamu membacanya dan memberi tanda centang sesuai dengan refleksi kalian masing-masing ya. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Untuk pelajaran kali berikut itu saya minta kamu untuk meringkas di rumah nanti ya, meringkas tentang Injil Lukas 22 bab 22 ayat 14 sampai 23 ya, untuk topik kali berikut tentang sakramen Ekaristi. Ya, sebelum kita doa penutup, kita menyanyikan lagu terakhir ya, lagu penutup. Ya, lagu Ku Mau Cinta Yesus. Semua tahu lagunya kan? Oke, baik. Mari kita semua berdiri. Silakan berdiri, kita menyanyi sebelum doa penutup. Bisa jelas lihat ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Marilah kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita menundukkan kepala dan menutup mata kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucapkan syukur kepadamu atas perkenananmu menyertai kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Kami berterima kasih karena kami semua telah dibaptis dan menjadi anggota gerejamu yang kudus. Kuatkanlah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami sanggup menjalankan janji baptis kami, agar kami dapat selamat dan memuliakan Dikau serta berkontribusi dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Kami puji nama-Mu selalu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.